Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Tentunya Bapak harapkan anak-anak semua dalam keadaan sehat dan selalu siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Walaupun saat ini masih dalam kondisi COVID-19, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua dijauhkan dari wabah ataupun virus yang sedang merebak pada saat ini. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi bahasa Indonesia pada pertemuan pertama, yaitu terkait dengan surat lamaran pekerjaan. Untuk itu anak-anak siapkan fisik kalian, siapkan niat kalian, kumpulkan keistiqomahan kalian ke depan bahwa kita akan mempelajari sebuah materi bahasa Indonesia di kelas 12 semester ganjil ini di pertemuan yang pertama. Anak-anak yang berbahagia, pada pertemuan kali ini atau pertemuan pertama ini Bapak akan menyampaikan materi tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, tentunya kalian bertanya-tanya, untuk apa sih kita mempelajari menulis surat lamaran pekerjaan ini? Untuk apa sebenarnya surat lamaran pekerjaan ini? Terus, bagaimana cara menentukan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan ini? Nah, untuk itu, sebelum kalian sampai pada praktik menulis surat lamaran pekerjaan ini dengan baik, Bapak akan mengawali pembelajaran terkait dengan menulis surat lamaran pekerjaan ini, diawali dengan menentukan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Karena menentukan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan merupakan awal konsep yang harus kalian kuasai. Baik anak-anak, Bapak akan memulai dengan konsep yaitu sebuah definisi tentang surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan memiliki isi dan sistematika yang berbeda dengan jenis surat lainnya. Mengapa demikian? Karena surat lamaran pekerjaan itu adalah surat pribadi yang bersifat resmi. Terus apa yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh seseorang untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan, kantor, atau instansi tertentu. Instansi tertentu yang dimaksud adalah bisa instansi swasta ataupun bisa instansi pemerintah. Isi surat meliputi bagian-bagian yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan dan hal-hal yang harus ada di dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, itu terkait dengan definisi surat lamaran pekerjaan. Bapak harapkan kalian memahami konsep ini dengan baik, sehingga nanti ketika kalian menentukan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, kalian benar-benar bisa memahaminya dengan baik. Anak-anak yang Bapak banggakan, tadi kita sudah atau Bapak sudah menyampaikan definisi surat lamaran pekerjaan. Untuk selanjutnya, Bapak akan menyampaikan bagaimana sih sistematika surat lamaran pekerjaan? Nah, ini juga pemahaman konsep harus kalian pahami dengan baik. Apa yang dimaksud dengan sistematika surat lamaran pekerjaan? Sistematika surat lamaran pekerjaan adalah klasifikasi atau penggolongan atas isi atau bagian-bagian yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan. Jadi surat lamaran pekerjaan itu memiliki sistematika yang harus ditaati pada saat menulis surat lamaran pekerjaan. Anak-anak yang Bapak banggakan, perhatikan tampilan berikut. Nah, di sini Bapak menampilkan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan meliputi yang pertama itu tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, perihal dan lampiran. Yang ketiga, alamat tujuan surat. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, alinea pembuka. Yang keenam, isi. Yang tujuh, penutup. Yang kedelapan, tanda tangan. Dan yang kesembilan, nama terang. Nah, itu merupakan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang harus kalian pahami dengan baik. Cara menulis harus sesuai dengan urutan-urutan yang ada di dalam sistematika surat lamaran pekerjaan. Baik anak-anak, di dalam surat lamaran pekerjaan terdapat isi. Nah, isi di dalam surat lamaran pekerjaan itu meliputi yang pertama itu mencantumkan nama pelamar. Yang kedua,
tempat dan tanggal lahir pelamar. Yang ketiga ada pendidikan. Yang kelima alamat, serta beberapa hal yang dilampirkan sebagai kelengkapan administrasi. Misalnya daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah terakhir, sertifikat, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, pas foto. Kadang-kadang instansi atau lembaga tertentu juga meminta persyaratan lain, seperti surat keterangan pengalaman kerja jika ada, surat keterangan berbadan sehat, dan surat izin orang tua. Nah, itu jika diminta oleh instansi yang kita tuju atau yang kalian tuju ketika hendak menyampaikan sebuah lamaran pekerjaan. Anak-anak yang Bapak banggakan, berikut Bapak sajikan contoh isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang harus kalian perhatikan adalah kalian cermati urutan ataupun bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan tersebut. Jangan sampai ketika nanti kalian sudah tamat dari madrasah aliyah dan hendak melamar pekerjaan di suatu perusahaan atau instansi swasta atau instansi pemerintah, kalian tidak memahami bagaimana cara menulis surat lamaran pekerjaan dengan baik. Silakan dicermati contoh surat lamaran pekerjaan berikut ini. Nah, setelah kalian mengamati informasi ataupun isi dan sistematika surat lamaran ini, baik, pada berikutnya kalian harus mengisi daftar ataupun matrik sesuai dengan contoh surat lamaran pekerjaan yang Bapak tampilkan saat ini. Nah, ini adalah format ataupun matrik untuk menentukan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, di dalam matrik ini terdapat nomor, isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, terus ada kolom jawaban. Nah, pada kolom jawaban ini kalian sebutkan, misalnya tempat dan tanggal lahir, sesuai dengan contoh dari surat lamaran pekerjaan. Ini secara lisan Bapak sampaikan, misalnya Pontianak, 29 Juni 2020. Itu adalah contoh jawaban, dan jawaban itu harus sesuai dengan yang sudah Bapak sajikan di atas tadi. Silakan kalian kerjakan. Setelah itu kalian akan mengumpulkan pekerjaan ini sebagai penugasan secara mandiri dan dikumpulkan pada pertemuan saat ini juga. Semoga kalian berhasil dan sukses. Baik anak-anak, setelah kalian berhasil mengisi matrik ataupun tabel di atas tadi, setelah itu pekerjaan dikumpulkan secara mandiri karena Bapak akan mengoreksinya sesuai dengan apa yang kalian jawab. Apakah kalian akan berhasil? Nah, perlu Bapak sampaikan bahwa keberhasilan bergantung dari ikhtiar kalian dan keseriusan ketika menyimak video pembelajaran ini. Demikian yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan kalian berhasil. Jangan sampai ada yang tidak mengumpulkan pada pertemuan kali ini. Karena ketika kalian terlambat ataupun tidak mengumpulkan, yang rugi adalah kalian sendiri. Karena hasil itu bergantung dari ikhtiar kita masing-masing. Demikian dalam pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.